Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat di sini sebentar yang akan kita dengar ialah persekutuan kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan, bahkan dapat mengubah fisik kita. Itu yang kita harus dengar baik-baik hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tuhan memberkati kami dengan kuasa dan mujizat Tuhan, supaya semua jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini diberkati oleh Tuhan dan mengalami lagi peningkatan dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, Kitab Keluaran pasal 34, ayatnya yang ke-28, 29. 28 sampai 30, maaf. 28 sampai 30 dari Keluaran pasal 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa berada di sana bersama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ia tidak makan roti maupun minum air. Ia menuliskan pada loh-loh itu kata-kata perjanjian ke-10 firman. Lalu Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya sehingga mereka takut mendekati dia. Amin. Saudara sekalian, ini kesempatan kedua kalau kita baca dalam ayat 1 dan ayat 2 dari Keluaran 34 ini. Jadi kita bisa melihat dengan jelas hari ini bahwa Tuhan menolong menolong Musa dan menunjukkan bahwa kemarahan apapun alasannya itu bisa mereduksi, membawa hilang tanda-tanda persekutuannya dengan Tuhan. Kenapa? Yang waktu pertama kali itu Musa pergi ke Gunung Sinai itu, saudara sekalian, ke puncak Gunung Horeb itu, sama juga 40 hari 40 malam bersama dengan Tuhan. Tetapi dia waktu turun, dia marah besar karena apa? Umat Tuhan sudah menyembah patung anak lembu emas. Jadi oleh sebab itu dia marah dan dia banting itu kepada mereka. Tidak tahu berapa banyak yang mati, ya, karena mereka berbuat kesalahan yang sangat fatal. Oleh sebab itu wajah Musa tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia baru saja bersekutu dengan Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan. Selama sama juga 40 hari 40 malam. Tidak makan roti, tidak minum air, sama semua. Tetapi titik di mana kemarahannya memuncak dan dia sampai memecahkan dua loh hukum itu yang berisi 10 hukum Tuhan, maka lenyaplah keindahan dari persekutuannya dengan Tuhan. Ingat ini baik-baik. Jangan simpan. Mungkin sudah hamba Tuhan yang bergelar, hamba Tuhan yang hebat dipakai oleh Tuhan, tapi ingat, iblis itu penipu. Dia berusaha mengambil kemuliaan Tuhan dari hidup kita. Oleh karena itu dia pancing-pancing. Sama juga dengan waktu Musa. Nah, kemudian inilah yang kedua. Mari kita baca bersama-sama sekarang ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 34 ini.
Kata firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama seperti yang semula. Aku akan menulis pada loh-loh itu segala firman yang ada pada loh yang semula yang telah engkau hancurkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah ke gunung Sinai. Pada waktu pagi berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Sudah perhatikan? Ini yang kedua kali. Dia turun dan melihat semua aman tentram. Sekarang Harun juga sudah bisa mengendalikan seluruh umat Tuhan, dan mereka sudah mengerti betul, saudara sekalian, bahwa perbuatan yang tadi itu, yang mereka buat itu adalah keliru, salah besar. Jadi kemudian terjadilah yang kita baca tadi, bahwa wajah Musa itu bercahaya. Oleh sebab itu pesan saya, janganlah memberi tempat kepada iri hati, dengki, dan cemburu. Janganlah simpan akar pahit, luka batin, dan dendam. Itu akan melenyapkan dari wajah saudara sekalian, wajah kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ada contoh yang nyata dari segi ilmu psikologi, yaitu suami istri yang betul-betul saling mencintai. Kalau sudah pernikahannya di atas 40 tahun katanya, itu teorinya begitu, di atas 40 tahun, cenderung wajahnya semakin sama. Ya, saudara mungkin berpikir, iya Pak, kalau itu sesama orang kulit putih, yang kalau itu sesama orang kulit hitam, atau sesama orang negara seperti kita ini, kulit yang sawo matang atau kuning langsat kalau orang Tionghoa. Tetapi saudara sekalian, kami berkali-kali menyaksikan, yang satu orang Amerika, yang satu orang Afrika. Ya, menikah mereka sebagai hamba Tuhan, misionari. Mereka kemudian setelah umur pernikahan mereka sekitar 40 tahun, wajah mereka makin lama makin mirip. Ini tidak bisa dibantah saudara sekalian. Ini menurut penelitian ilmiah. Jadi sekarang mari kita jaga, pelihara dengan baik hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lupa setiap pagi, bangun pagi, persekutuan dengan Tuhan. Saat teduh pribadi, tidak terlalu lama kok. Rumah tangga kami sekarang sudah berusia 42 tahun. Ya, sebentar lagi 43 tahun. Tetapi kami tidak pernah lalai. Satu hari pun selelah apapun juga tetap bangun, tetap persekutuan dengan Tuhan. Ya, itu yang kami jaga dan pelihara. Dan saudara sekalian, saudara jangan pernah lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan kemudian lupa beribadah. Jaga baik itu sepanjang umur hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang baru kami dengar. Tolong kami semua supaya menjaga dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan menolong kami dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami tidak pernah lalai bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami akan memancarkan kemuliaan Tuhan bahkan lewat wajah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.